untuk kita semua, saudara sekalian. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua pada malam hari ini dalam keadaan berkat Tuhan ya. Semua dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin ada yang sedang sakit atau mungkin ada dalam keadaan pergumulan, tapi kita bersyukur karena penyertaan Tuhan tidak pernah kurang dalam hidup kita masing-masing. Dan baik, kita malam hari ini juga akan melanjutkan PA kita dari surat Roma pasal yang ketiga 27 sampai ayat yang ke-31. Sebelum kita mulai, ya, kita akan berdoa, minta boksu perlindungan untuk membuka kita berdoa. Oke, selamat malam, salam semuanya. Salam. Mari kita berdoa yuk. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk setiap keindahan kasih Tuhan di sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami, mulai sejak kami bangun pagi dan semua aktivitas sepanjang hari. Dan malam ini kami khususkan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Kami memberi diri untuk boleh ada di dalam hadirat-Mu dan memohon anugerah Tuhan untuk persekutuan kami di sepanjang pemahaman Alkitab saat ini. Roh Kudus, kami sungguh memohon pertolongan Tuhan, memberi hikmat, memberi pencerahan di dalam hati kami, membawa kami pada seluruh kebenaran Tuhan lewat setiap firman yang akan kami pelajari. Lawatlah setiap pribadi di tempat masing-masing, dalam segala keberadaan kami bertemu lewat aplikasi Zoom ini. Kami percaya Tuhan sanggup memberkati kami dengan rohani yang baru lewat setiap firman yang kami pelajari. Tiap pribadi juga boleh maju di dalam mengasihi Tuhan melalui ketaatan kami kepada firman Tuhan. Sebagai komitmen kami mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan seumur hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan kita bahas malam hari ini dari surat Roma pasal yang ketiga ayat 27 sampai 31. Saya bacakan buat kita, Boksu, bagaimana? Oke, ya silakan. Baiklah. Demikian bunyi firman Tuhan, manusia dibenarkan karena iman. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu untuk penyajian materi saya silakan kepada Boksu perlindungan. Oke, baik. Masih kita lanjutkan sebetulnya apa yang kita pelajari hari Kamis yang lalu, PA kita di perikop di atasnya itu ya. Malam ini kita akhiri perikop pasal 3 ini secara khusus. Tetap masih diskusi yang membutuhkan konsentrasi. Ya, karena kita tahu bahwa surat Roma ini adalah surat yang banyak sekali muatan-muatan pengajaran yang dalam, terkhusus seputar bagaimana hubungan Taurat dengan Injil.
Itu sebabnya Rasul Paulus sebetulnya kita review ulang dari tujuan penulisan surat ini kepada orang jemaat Tuhan yang ada di Roma, bahwa latar belakang mereka atau pembaca pertama dari surat ini adalah latar belakang berbangsa Yahudi, ya, yang sudah menjadi Kristen yang berada di Roma. Oke. Jadi Paulus kembali mengarahkan pemahaman kita malam ini, adakah hubungan antara Injil dengan hukum Taurat? Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya orang sebetulnya Injil itu apa, ya, perlu juga kita segarkan pemahaman kita supaya kalau orang bilang kitab suci agama Kristen itu apa, bisa dijawab dengan Alkitab. Tapi bisa juga dijawab dengan Injil. Kitab suci Kristen itu apa? Injil. Terus Injil itu sebetulnya yang mana? Kalau kita lihat Perjanjian Baru, hanya 4 dari kitab Perjanjian Baru itu yang mencantumkan kata Injil. Misalnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, makanya Injil Matius, Injil Markus, kayak gitu ya. Coba kalian perhatikan itu kitabmu, masuk ke Kisah Para Rasul, nggak lagi disebut Injil Kisah Para Rasul. Masuk ke judul-judul di pasal pertama itu ya, Injil Markus. Nah, saya sedang buka kitab Injil Lukas, Injil Yohanes, masuk kisah Rasul, nggak lagi Injil Kisah Rasul, Para Rasul. Masuk surat Roma, bukan Injil surat Roma, enggak. Terus yang mana Injil? Nah, jadi pemahaman sederhana, Injil sebetulnya dalam 4 kitab itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari segi redaksinya. Tapi dari segi isi dan pemahaman arti kata Injil sendiri, news, berita sukacita, berita kelepasan, berita keselamatan, sebegitu ya. Evangelion, bahasa Yunaninya begitu. Jadi yang mana berita sukacita? Ya, sejak rencana keselamatan Allah dinyatakan oleh Tuhan. Dari mana? Kita sudah pelajari. Sejak Kejadian pasal 3 ayat 15. Proto evangelium. Maka secara teologi ya, Kejadian 3 ayat 15. Baru saja manusia pertama, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Nah, ada keturunan ular di situ. Berikutnya disebut engkau pada ular itu. Iblis. Sebetulnya dalam penjelasan Perjanjian Baru. Khususnya Wahyu 12 ayat 9. Siapa keturunan Hawa? Nah, dalam terang penjelasan Matius pasal 1 dan Lukas pasal 3 ada silsilah di situ. 2 format silsilah. Siapa itu? Yesus. Ya, makanya disebut sebetulnya rencana kelepasan manusia dari dosa sudah dirancang Tuhan dari Kejadian 3 ayat 15 itu. Maka disebut proto evangelium. Pendahuluan atau pembukaan atau hal yang pertama disingkapkan tentang berita kelepasan, berita keselamatan. Kalau begitu Injil yang mana? Ya Injil seluruh firman Allah mulai dari Kejadian sampai Wahyu jadinya. Nah, itu ya. Nah, jadi itu pengembangan pengertiannya ya. Nah, itu sebabnya Injil sebetulnya ia seluruh isi Alkitab kita ini. Kejadian sampai Wahyu. Ketika Bapak Ibu pegang Alkitabmu, itulah Injil semuanya. Sebetulnya dari segi isi dari pengertian evangelion, ya, berita sukacita. Nah, kalau begitu, adakah hubungan antara Injil dengan hukum Taurat? Nah, kalau kita pakai kata Injil, adakah hubungan
karya keselamatan Kristus dengan hukum Taurat, nah, bisa kita artikan begitu. Dari segi pernyataan ini ya, ada kehubungan antara Injil dengan hukum Taurat, ada kehubungan antara karya keselamatan Kristus yang dirancang dan digenapi di dalam Yesus Kristus dengan hukum Taurat. Jawabnya, inilah yang akan kita bahas ya. Pembenaran oleh iman versus hukum Taurat. Apakah bertentangan ini? Dibenarkan karena iman. Nah, itu anugerah sudah itu. Cuma-cuma itu. Karena pada prinsipnya kita sudah pelajari dalam PA 2 minggu yang lalu, ketika kita belajar Roma pasal 3 itu, khususnya mulai ayat 8 sampai ayat yang ke-19 itu, nah, kita sudah diberitahu di ayat 9 sampai 20 ya, secara khusus perikop itu. Saya pakai istilah dari telapak kaki sampai ke ujung rambut, mulai ayat 10 sampai 18 itu. Kehidupan seorang yang berdosa di hadapan Tuhan. Ibarat kita bercermin. Di cermin itu kelihatanlah seseorang yang mulai telapak kaki sampai ujung rambut. Sebetulnya semuanya sudah tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, terus dibenarkanlah orang yang seperti itu. Dibuat benar. Istilah pembenaran sebetulnya itu. Ibarat kita ujian, salah semua, tapi guru membuat benar hasil ujian kita itu. Jadi dikasih nilai 100. Padahal kita sama sekali tidak layak menerima angka 100 itu. Nah, sekarang artinya hanya anugerah. Itulah pembenaran oleh iman. Nah, sekarang dipertentangkan. Hukum Taurat mewajibkan seseorang mentaatinya secara mutlak. Kalau ada 1000 ya 1000-nya harus ditaati. Kalau ada 20.000 ya 20.000-nya harus ditaati. Kalau begitu, dibenarkan oleh iman, apakah bertentangan dengan dibenarkan karena taat kepada hukum Taurat? Karena kalau taat pada hukum Taurat berarti kita yang berjuang. Di satu sisi dibenarkan oleh iman, Allah yang melakukannya. Dibenarkan oleh hukum Taurat, kita yang melakukannya. Bertentangan. Ayo, coba kita diskusi. Bertentangan enggak ini? Jadi antara Injil atau karya agung Yesus di kayu salib dengan mentaati hukum Taurat bertentangan kah? Nah, tapi jangan lupa kita sudah pelajari waktu yang lalu ayat 13 ya dari Roma 2, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah. Bukan yang mendengar. Apalah? Orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Coba. Ya, Roma 2 ayat 13 ya. Nah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Muaranya, ujung-ujungnya dua-duanya ternyata dibenarkan. Dibenarkan oleh iman. Oke, Tuhan yang melakukannya. Dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Maka orangnya lah yang melakukannya. Endingnya sama-sama dibenarkan. Oke. Cuma pertanyaannya, siapa? Sebutkan satu nama, baik di Alkitab maupun zaman sekarang,
orang yang kita kenal atau diri kita sendiri mungkin, siapa, sebutkan satu nama, yang berhasil melakukan hukum Taurat secara sempurna. Siapa? Ahli-ahli Taurat? Orang Farisi? Makanya Yesus mengecam mereka bisa-bisa. Ya, Yohanes mencatat itu, Matius mencatat itu. Oke. Siapa? Abraham sempurnakah dalam mentaati Taurat? Justru di kitab Yakobus bilang Abraham dibenarkan karena imannya dan perbuatannya mengorbankan anaknya itu. Karena benar-benar dia percaya akan kuasa Tuhan. Nah, artinya siapapun ternyata sampai hari ini termasuk imam besarnya yang di Israel sana tidak sanggup melakukan hukum Taurat. Musa yang penerima Taurat itu secara langsung, kitab Keluaran, 10 hukum dibawanya turun, selanjutnya bagian detail-detail hukum Taurat yang lain dia yang menyampaikan kepada umat Israel. Bisakah Musa melakukan semua isi Taurat itu dengan sempurna? Nyatanya dia didapati bersalah juga. Makanya dia tidak ikut masuk ke tanah perjanjian itu. Nah, jadi kalau dijawab pembenaran oleh iman versus hukum Taurat, apakah kedua hal ini bertentangan? Simpan dulu ya. Inilah jawabannya. Tidak bertentangan. Karena pembenaran oleh iman meneguhkan hukum Taurat. Tolong Bapak Ibu kita baca dulu Matius 5 ayat 17-18. Ya. Jangan tinggalkan Roma 3 itu. Matius pasal 5, tolong dibuka Alkitabnya. Oke, 17-18. Oke, 17. Boleh contoh bahasa? Ketemu? Baiklah. Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yeah. Yesus tidak mengesampingkan bahkan meniadakan hukum Taurat. Ayat berikutnya 1 iota pun dia tidak akan ganggu itu. Tidak akan tiadakan. Iota itu titik sebenarnya. Ini kalau kita dalam aksara Indonesia ada titik gitu. 1 titik pun tidak akan dikesampingkan Tuhan Yesus. Artinya apa yang diperbuatnya dalam karya keselamatan tidak menggeser sebetulnya fungsi atau pentingnya hukum Taurat. Jadi seolah-olah Taurat sudah tidak perlu lagi. Kalau tidak perlu lagi setelah kematian Kristus, ngapain dicantumkan lagi itu di Alkitab kita sekarang, ya kan? Banyak halaman terpakai untuk mencatat itu semua. Bagi kita tidak boleh bilang hukum Taurat itu nggak perlu lagi ada di Alkitab kita. Jangan pernah bilang itu PL itu nggak berlaku untuk kita sekarang. Nggak juga. Secara detail-detail letter-letternya memang sebagian tidak lagi kita kerjakan. Misalnya bawa domba untuk mengurus dosa kita ke bait Allah atau ke gereja. Kan nggak gitu lagi kita. Makanya coba kita bandingkan ya. Contoh tolong disiapkan. Efesus pasal yang kedua ayat 15. Saya minta kita diskusi dulu. Baik. Efesus 2:15. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 ya. 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah
dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Oke, saya tunjukkan 2 ayat Alkitab. Tadi dibilang nggak ada, Yesus datang menggenapi, tidak akan mengesampingkan satu iota pun, satu titik pun. Oke. Nah, sekarang lihat Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan kematian Yesus Kristus sebagai manusia, jelas itu di kayu salib itu, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Absolut. Semuanya. Ayo, saya di sini bilang membatalkan. Ayo, ada pendapat nggak? Untuk apa dibatalkan? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Kita itu manusia baru, ya. Ya kan? Di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan shalom. Damai dengan Allah, ya. Damai kita dengan Allah. Karena sebelumnya seteru, musuhan. Roma 5 ayat 6. Ya kan? Roma 5 ayat yang ke-8. Kita sebenarnya musuhan sama, didamaikan sekarang lewat kematiannya. Jadi Bapak Ibu, tadi ku jawabkan tidak bertentangan. Yesus menggenapi hukum Taurat, oke. Terus Yesus membatalkan. Apanya yang dibatalkan? Itu cuma pertanyaannya. Dibatalkan berarti ambil semua dari kitab suci kita. Sehingga LAI perlu menghapus itu semua. Hukum Taurat yang ada di PL terutama. Atau apa yang dibatalkan? Coba. Ada yang mau menyampaikan pendapat? Boleh? Silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau berkomentar, silakan. Sebelum kita melanjutkan yang selanjutnya. Coba. Apa sebelumnya terpikir itu Bapak Ibu dengan 2 ayat ini? Satu sisi Yesus menggenapi, tidak akan menyingkirkan sedikit pun, satu iota pun, katanya itu di Matius 5 ayat 8. Terus Efesus 2 membatalkan hukum Taurat. Ada pertentangan dengan segala perintah dan ketentuannya loh. Segala perintah dan ketentuannya. Itu artinya semua makna teologisnya itu. Bukan letter-letternya, huruf-hurufnya. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Perintah Taurat sebetulnya adalah ketaatan supaya mendapat perkenanan di hadapan Allah. Kan itu. Tapi semua ujung-ujungnya adalah kasih. Itu sebabnya Yesus kan umumkan di Matius pasal berapa? 22 ya. Intisari dari semua hukum Taurat sebetulnya adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan terusnya. Terus yang sama dengan itu kasihilah sesamamu manusia. Dalam 2 hukum inilah dikatakan isi seluruh hukum Taurat sebetulnya diramu sedemikian. Intinya adalah kasih. Maka ketika Yesus mati di kayu salib, melewat ketaatan dibatalkanlah itu. Yang sekarang mendapat perkenanan karena dibenarkan. Karena iman. Oke, saya harap Bapak Ibu mengerti itu. Jadi kata batalin di situ bukan berarti diambil dari kertas-kertas Alkitab kita ini ya. Tapi makna teologis dari semua hukum Taurat itu bicara tentang supaya saya berkenan kepada Allah, taatlah aku. Disulap lah itu, saya pakai istilah sulap ya. Jadi supaya saya berkenan kepada Allah, ku terimalah pembenaran anugerah Yesus Kristus. Nah, itulah kira-kira ya.
Baik, maju lagi. Apakah Allah menaati hukumnya sendiri dalam mewujudkan rencana keselamatannya? Ayo, yang Bapak Ibu yang sudah ikut waktu yang lalu kursus Evangelis Explosion. Ledakan menginjil. Oke. Masih ingat kan waktu itu ada itu cerita yang harus kita hafal itu. Kasih dan keadilan Allah dijalankan Tuhan sama-sama. Sebetulnya susah itu kalau kita yang melakukan. Lihat, kasih itu berarti saya bisa maklumi keadaan orang yang bersalah kepadaku. Enggak perlu kuhukum. Itu kasih. Kasih berarti sesalah-salahnya manusia, aku enggak hukum. Itu. Upah dosa ialah maut. Katanya dalam Roma 6 ayat 23. Titik koma. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal. Coba yang. Kalau keadilan Allah diterapkan Bapak Ibu, semua yang namanya kesalahan harus dihukum. Jangan pernah lepas. Salah kecil sajalah hukumannya. Itu kalau adil. Besar kesalahan ya besar hukumannya. Itu adil. Tapi yang namanya kesalahan tidak akan pernah bisa lepas. Pasti ada ganjaran. Oke, itulah keadilan. Aspek adil. Nah, sekarang coba bayangkan kalau semua dihukum. Diterapkanlah Roma 6 ayat 23 itu. Upah dosa ialah maut. Kita udah pelajari Roma 3:23 kan? Perikop di atas kita ini sekarang. Nah, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, telah jatuh dalam dosa. Semualah kita itu dicap setiap kita. Dosa lu gitu. Terus kita berdosa, upahnya maut. Kita kena maut, upahnya masuk neraka. Masuk neraka semua berarti tidak ada satu pun yang bagaimana mengubah ini supaya menjadi sebuah berita evangelion, sukacita bagi kita. Kasih Allah harus diterapkan. Gimana caranya? Nggak usah hukum kalian semua. Tapi salah kok. Berarti Tuhan mau mengabaikan keadilan dong. Kalau nggak dihukum kami. Tuhan jawab enggak. Tetap caranya diwakilkanlah penghukuman itu kepada kita. Itu kepada Yesus. Itu sebabnya Yesus tetap harus mati. Menanggung dosa itu. Tapi kita yang percaya tidak ikut lagi dihukum. Dibenarkanlah kita. Efesus 2 ayat 8 itu. Karena iman. Jadi kasih dan keadilan jalan dua-duanya. Kasihnya mana? Kita diampuni, dibenarkan. Keadilannya mana? Yesus dihukum. Itu. Jadi kalau begitu pertanyaan yang tadi di atas ini. Apakah Allah menaati hukumnya sendiri dalam mewujudkan rencana keselamatannya? Bapak Ibu jawab apa? Yesus dalam hidup dan kematiannya dengan sempurna telah memenuhi tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Tuntutan hukum Taurat itu apa? Keadilan. Enggak taat, kena loh. Kena hukum loh. Nah, misalnya. Tuhan penuhilah semua itu dengan cara mengalami semua kematian di kayu salib. Maka kematian Kristus itu 3 hal. Mengganti kita, substitusi, membenarkan kita, terus meredam murka Allah. Itu namanya propisiasi. Jadi kita enggak dimurkai Tuhan lagi. Bapak Ibu itu hal yang luar biasa ya. Siapa yang menanggung murka itu? Ya Yesus. Makanya waktu ditanggungkan dosa itu, keilahian Allah tidak bisa mengena sedikit pun sama dosa yang
apa istilah dosa ya, yang buruk itu. Eloi, Eloi lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, keilahian Kristus atau keilahian di dalam diri Yesus tidak bisa kena dengan dosa itu. Tubuhnya menanggung semua, ya kan? Nah, ingat itu ya. Kemudian Allah tidak memiliki dua jalan keselamatan. Iya, cuma satu. Makanya kalau ada orang bilang banyak jalan ke Roma, ya Roma. Tapi tidak banyak jalan ke surga. Roma tidak sama dengan surga. Kayak nggak usah ikuti kalimat. Yang satu untuk orang Yahudi, satu untuk orang bukan Yahudi. Apakah Tuhan buat jalan begitu? Enggak. Kenapa? Ayat 30 itu dibilangkan. Dari Roma pasal 3 yang tadi kita baca. Kita ke sana sekarang, ya. Nah, coba. 3 ayat 30. Artinya, ayat 29 dulu. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah, satu Allah itulah yang membuat satu jalan keselamatan untuk semua bangsa. Yahudi atau non-Yahudi. Yahudi kan awalnya disodorkan Taurat. Iya, tapi tak ada satupun yang bisa melakukannya sempurna. Oh gitu, konsekuensinya tetap Yahudi harus memandang kepada Yesus. Ya. Konsekuensi dari orang Yahudi umat Allah di PL tetap harus memandang kepada Yesus. Itulah imannya kepada Yahweh. Maka semua rencana keselamatan mulai dari PL diimani mereka itu. Endingnya di sana Yesus. Itu sebabnya Paulus bilang orang PL itu sebetulnya seperti manggil apa namanya ini? Apa namanya bahasa Indonesia? Atau dada-dada gitu, dada-dada. Memang belum muncul Yesus, tapi mereka udah secara pandangan iman ke sono. Itu sebabnya bahasa-bahasa di PL itu sudah menunjuk bahasa-bahasa keselamatan, ya. Itulah yang mereka percayai. Keselamatan yang mana? Di dalam hamba Allah, di dalam anak manusia, istilah-istilah itu sudah ada di PL. Nah, yang akan menggenapi semua keselamatan ini dalam salib, ya. Misalnya di Yesaya 53 jelas sekali gambaran penyaliban Yesus di situ. Yesus memang belum datang, tapi gambaran penyaliban Yesus sudah jelas sekali di Yesaya 53. Kalian baca itu, ya. Oke. Apakah dampaknya seandainya keselamatan diperoleh dengan mentaati hukum Taurat? Ayo. Andaikanlah kita. Ini contoh. Bible reading dulu sebentar. Tolong dibaca orang muda yang kaya itu. Lukas 18. Contoh aja dulu kita. Untuk Lukas membaca 18. Lukas 18. Anak muda itu ganteng tuh ya. Ganteng, handsome. Ya. Ya. Kalau ketemu gadis-gadis itu. Kelepak-kelepak itu gadis-gadis. Dia itu ya. Kira-kira begitulah Lukas 18. Mulai 18. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Sampai selesai, Boksu. Bacalah dulu. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. 10 hukum itulah itu kira-kira. Oke, lanjut. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mantap kan?
Sejak masa muda udah dituruti. Kalau gitu sempurna dong orang ini. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Terus? Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Sebab ia sangat kaya. Nggak salah kaya. Ya, jangan pula salahkan kaya itu. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukanya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, mereka. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Amin. Tapi apa dibilang ayat 22 tadi? Masih tinggal satu hal lagi. Kalau diteruskan kalimat itu, kan suruh pulang jual bagi sama orang miskin. Bawa, datang ke sini, balik, ikuti aku. Kira-kira. Kalau kita buat kalimat pendek untuk ayat itu, apalah kira-kira? Masih kurang satu lagi, kata Yesus. Kalimat pendeknya apalah kira-kira? Belum cukup. Belum cukup. Kan tadi dibilang 10 hukum, semua hukum Taurat aku udah lakukan sejak masa muda. Masih tinggal satu lagi, kata Yesus. Nah, belum genap ya boksu artinya. Ayat 22 itu masih tinggal satu lagi. Gini. Ambillah itu kalimat. Buat kalimat sendiri. Masih tinggal satu lagi. Apalah itu kira-kira kalau buat kalimat sendiri? Masih tinggal satu lagi. Satu lagi apa? Kasihilah sesamamu manusia. Amin. Itulah. Siapa itu tadi? Siapa itu? Kok acuan ya? Iya, suara kok acuan. Nah iya. Itulah itu. Jadi kalau gitu, makanya jangan sombong kalau udah taat semuanya. Taat secara mengikat. Wajib. Menyimpang dikit kena hukum. Itulah orang Farisi itu. Maka kalau dilihat orang nggak benar langsung dihakimi mereka. Termasuk Yesus pun cari-cari kesalahan. Bahaya kalau legalis kita jadi orang Kristen ya. Merasa sudah hebat. Merasa sudah melakukan semuanya. Merasa sudah banyak berbuat. Dan ketika tiap kali lihat orang, harus sebelah mata kita pandang orang. Hati-hati ya. Jangan begitu. Kenapa? Nggak boleh kita terjebak pada kesombongan. Farisi itu contohnya. Satu lagi. Contoh, arahkan dulu ke ayat 9-nya. Ayat 9. Siapa di antara kita yang pernah begini-begini? Coba ya. Ayat 9. Lukas 18 ayat 9. Ada 2 di situ. Orang. Coba. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Yes. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Yang lain itu, yang tadilah itu di atas itu. Farisi. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sombong Farisinya, ya kan? Pernah kita begitu? Aku bersyukur Tuhan, aku gak seperti dia. Mantap sudah aku, kira-kira gitu ya. Hati-hati dengan itu ya. Makanya apakah dampak seni keselamatan diperoleh dengan menaati hukum Taurat? Manusia akan menyombongkan dirinya sendiri. Itu.
Ya, coba bayangkan kayak orang muda ini tadi. Wah, aku udah lakukan sejak masa muda aku, Pak. Saya gitu ya. Ketika dia bilang, satu lagi kurang. Kalau di kitab Matius, maka dia pulang dengan muka yang muram. Sebab, lanjutkan di situ, hatinya masih terikat dengan segala hartanya. Coba, hati-hati. Memiliki harta tidak salah, kaya tidak salah. Banyak tokoh Alkitab dia disebutkan kaya mereka. Tidak salah kaya. Tuhanlah yang memberi kekayaan. Tapi jangan ikatkan hati di rantai kekayaan itu kita, sehingga tidak bebas mengikut dan mengasihi Tuhan Yesus. Ya, kira-kira gitu. Jadi tidak boleh sombong. Tidak ada tempat bagi seorang anak Tuhan yang mengalami keselamatan karena anugerah itu sombong. Ya. Tetapi prinsip dibenarkan karena iman tidak memungkinkan manusia untuk menyombongkan diri. Mengapa? Mengapa kira-kira Bapak Ibu? Ayo, nggak apa-apa. Sesekali dibuka mikrofonnya. Ya. Mengapa kita tidak memungkinkan? Tidak ada tempat untuk anak-anak Tuhan untuk sombong. Karena kita dibenarkan karena iman. Mengapa enggak ada tempat sombong? Kenapa? Ingat konsep iman yang menyelamatkan itu, ya kan? Di Faith Dialog saya sudah jelas tentang iman yang menyelamatkan. Kita selamat karena anugerah. Terus kita bawalah iman kita kepada Tuhan Yesus. Efesus 2 ayat 8-9. Iman yang kubawa ini pun pemberian Yesus. Ibarat ada orang buka usaha. Kewajiban kan ada usaha ya. Terus Ya, Pak. lagi terpuruk, nggak ada apapun penghasilan. Terus datang loh seorang pemodal yang besar, dibawa uangnya 5 karung ke rumah Ko Acan. San, gak usah kamu sedih. Ini modal meneh, bukalah usaha lagi. Terus itu kira-kira ya. Ko Acan, kalau ketemu dengan orang itu entah di mana, gimana lah sikap Ko Acan sama tadi yang bawa uang 5 karung itu. Gimana? Bisa nggak sombong Ko Acan di hadapan dia? Enggak lah, ya kan? Kebungkuk-bungkuk kita di hadapan dia ya. Betul nggak Ko Acan? Iya. Iya, benar. Itu baru uang 5 karung. Dikasihnya ya. Terus yang dikasih Yesus berapa karung uangnya? Ayo. Kita diskusi agak melantur. Yang dikasih Yesus berapa karung uangnya? Ayo. Bacalah Matius pasal yang ke-16 ayat 32. Apa gunanya seseorang memiliki seluruh isi dunia, tetapi dia kehilangan nyawanya? Berarti nyawa kita yang diselamatkan Yesus berapa harganya? Tolong ambil kalkulator Ko Acan. Ada kan di depan. Kalkulator Ada di komputer depan. pun nggak bisa hitung lagi, Pak. Makanya seluruh isi dunia, itulah perbandingannya. Dibandingkan karya keselamatan. Hitunglah berapalah mulai dari kamarmu itu Ko Acan. Apa aja di situ Ko Acan. Hitung berapa uang kamu pakai untuk beli itu waktu yang lalu. Apa ada di situ? Ada laptop di situ. Nah, hitunglah laptopmu itu. Semua sampai lampu listrikmu itu hitam. Hitung. Plafon kamarmu itu hitung semua. Semualah apa sih kursimu hitung. Baru dari rumahmu. Belum sekota Medan. Belum se-Sumatera Utara. Belum se-Indonesia. Belum sedunia. Se-Asia sedunia. Maka kalau sudah apa gunanya seorang memiliki seluruh isi dunia kalau dia kehilangan nyawanya? Kalau begitu, berapa pemberian Yesus sama kita yang menyangkut keselamatan? Kalau begitu, dan sadar kita sekarang itu, bisakah seorang anak Tuhan menyombongkan diri di hadapan juru selamat?
Ayo. Bisakah seorang menyombongkan diri di hadapan Juru Selamat? Si Kristi. Ayo, buka dulu. Ya Boksu, ya Boksu. Bisa. Bisa sombong lah Boksu, nyawa kita aja di tangan Tuhan. Kalau Tuhan bilang, wah kamu sombong, saya cabut nyawanya, selesai semua. Yes, Boksu. Itu baru urusan nyawa, urusan keselamatan. Gak bawa rumah ya, Ci? Gak bawa rumah ya? Udah kapok-kapok kita Boksu. Iya. Makanya. Nah, coba ada kadang-kadang hamba Tuhan kan ingatkan gitu, urusan narik nafas aja pun udah banyak kali utang kita sama Tuhan. Orang di ICU itu pakai apa tuh oksigen, tabung oksigen. Coba iseng-iseng tanya berapa satu tabung itu dan berapa hari dipakai habis. Hitunglah itu juga. Kalau itu yang kita pakai untuk narik nafas sejak lahir sampai hari ini, terus sudah berapa uang yang menjadi utang kita hanya urusan nafas. Gitu. Hanya urusan bernafas. Ya. Belum urusan tadi kita diselamatkan dari dosa. Itulah Bapak Ibu. Kalau berefleksi kita seperti ini, tiap-tiap misalnya lagi saat teduh ya, lagi baca Alkitab, lagi dengar doa, sebut tangan. Coba bayangkan. Jadi kalau udah mulai ada benih-benih kesombongan ya, cobalah devotion dulu sendiri dulu. Bersekutulah dulu dengan Tuhan, ingatlah salib Kristus lagi. Rendah hati lagi itu biasanya. Ya, oke. Di manakah kemegahan manusia? Tidak ada. Itu. Ya, itu sebabnya makin dalam orang memahami karya Kristus. Apa ya? Amin. Banyak dipakai Tuhan, makin rendah hati lah. Saya kadang kalau lihat paus itu lepas dari bahwa kita tidak ada hal yang sedikit berbeda dengan teologi mereka. Lihat Paulus Yohanes yang lalu terutama, dia datang ke mana langsung itu bersujud, dia diciumnya tanah itu di mana. Terus pernah yang menembak dia juga dipanggilnya, datang diundangnya. Bahkan paus yang kapan itu dicuci kaki orang sembarangan di jalan itu. Bukan Katolik, tapi orang yang memusuhi Katolik. Dicuci kakinya. Alamak. Coba bayangkan. Cuci kakinya. Kita mau nggak gitu? Apakah paus itu, apa istilah kalau mau, bukan, mau pura-pura membangun kebanggaan, jaga image, apa istilahnya kalau secara politik itu di Indonesia kan kadang, apa istilahnya itu? Pencitraan. Apakah paus itu pencitraan? Saya kira nggak yakin. Aku pencitraan lah di hadapan banyak di sedunia, lihat saya ini diberitakan seluruh. Enggak lah, saya kira enggak. Yaitu orang yang sudah sampai ke level itulah ya. Saya kira Tuhan Yesus lah teladannya. Tuhan Yesus pun cuci kaki murid-muridnya kok. Nah itulah misalnya, tidak ada kemegahan ya dalam hal diri. Tapi nanti kemana kemegahan kita? Itu ayat 31, jangan lupa itu nanti ya. Kita akhirnya nanti di sana. Kemegahan kita ternyata ada dalam Kristus, bukan untuk diri. Kebenaran Tuhan meniadakan kemegahan manusia. Ya betul lah. Tadi refleksi kita coba bayangkan. Apa sih yang kita coba bahas? Sebutkan satu sebagai hal, benda atau apa yang kira-kira beralasan kita untuk sombong. Karena kita udah punya itu. Coba. Apalah? Sebutkan satu. Yang kamu miliki. Gak beralasan kamu. Aku beralasan lah sombong. Kayak gitu. Ya. Kalau kayak siapa itu?
pengacara orang Batak yang di Jakarta itu, nggak boleh sebut nama karena ini direkam nggak ya? Ya. Oh, kalau dia ngomong tangannya bergerak di 10 jarinya. Oh, kulihat berat kali jarinya itu. Tahu kalian siapa itu kan? Oh. Nah, coba bayangkan. Jadi kalau dia ngomong sama orang ya begini-begini udah, nah jarinya ya. Oke. Beralasan gak dia menjadi seorang yang sombong karena dia punya harta banyak? Konon katanya rukonya ada sekitar 400-an. Mau hebat kali itu ya. Bukan satu di Moria ini ya. Yang ketiga kami ya. Nah, 400-an ruko. Berapa sewanya dia dapat tiap minggu ya, tiap bulan. Sehingga cerita bisakah dia sombong kira-kira beralasan? Jawabannya tidak. Karena semua itu pemberian Tuhan juga, ya kan? Jadi sebetulnya itu. Nah, kemudian orang Yahudi berpegang atas hukum Taurat yang mereka miliki. Ini itu tadi Lukas dalam Lukas yang kita baca itu, ya kan? Seorang Farisi hebat dia. Aku bersyukur aku tidak seperti ini kawan sebelahku ini. Mendengar dia ke atas, keluar dengan spontan kata-kata, wah aku tidak begini, aku tidak begini, aku tidak begini. Sementara yang di sebelah lihat ke atas pun tak berani. Nunduk aja dia. Sadar dia banyak sekali kesalahannya. Orang Farisi, orang muda yang kaya yang tadi itu juga, wah sejak muda aku sudah lakukan itu. Dan itu mewakili banyak orang Yahudi yang bangga dengan hukum Tauratnya. Maka sampai saat ini belum bergeming hati mereka untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iyalah, pergilah kalian ke Israel sana. Tetap hukum Taurat itu menjadi andalannya. Merasa hebat. Ya, mereka menolak Yesus. Ya. Kemudian, Bapak Ibu, karena prinsip iman, maka orang yang sudah dibenarkan tidak dapat bermegah. Tadi saya sudah sebut. Iman itu sendiri pun pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8-9. Jadi artinya kita terima anugerah dari Yesus dengan iman kita. Iman ini sendiri pun pemberian Allah. Maka saya sungguh-sungguh mempercaya modal kita untuk menerima anugerah keselamatan dalam Yesus 0. Anugerah itu 100%. Karena enggak bisa kita bilang 200%. Karena dari hitungan matematika enggak perlu 100% sudah sempurna. Ya. Kemudian manusia dibenarkan karena iman tanpa perbuatan-perbuatan hukum Taurat. Betul. Iman. Jadi hukum Taurat yang kita lakukan itu apa? Itu karena kita sudah mengasihi Tuhan. Maka kita masuk ke dalam koridor ketaatan. Yang mana yang mau kita taati? Sebagiannya hukum Taurat itu. Ya kan? Secara orang dapat dibenarkan bukan merasakan perbuatan baik. Tetapi karena perbuatan Tuhan Yesus itu lunas dibayar. Bukan dengan apa? Barang yang fana, emas atau perak. Melainkan dengan darah. Ya, sama seperti darah anak domba. 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Seperti yang di PL itu. Makanya di PL mengurus dosa. Selalu urusan darah. Darah anak domba, darah lembu, darah anak domba, darah lembu. Tiba giliran Yesus menumpahkan darah. Selesai. 1 ayat 29 Yohanes nunjuk Yesus bilang murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, katanya. Ya, itulah penggenapan dari seluruh kurban-kurban di PL itu. Kalau enggak, kita harus bawa minimal burung merpati ke Gloria. Minimal sekali sebulan, sekali setahun. Ya kan? Seperti orang Yahudi itu. Yang mampu bawa domba. Yang lebih mampu bawa lembu. Habislah itu kita bantai di halaman Gloria itu. Tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari. Kami hamba-hamba Tuhan habislah mengurusi itu semua. Siapa yang datang hari Senin dibantai di situ, kami harus dampingi. Terus gitu-gitulah kira-kira. Nggak selesai-selesai kan? Dan itu yang dikerjakan Israel yang tidak percaya Yesus sampai hari ini. Ya. Maka tidak ada alasan bagi manusia untuk memegahkan diri. Janganlah.
Kesombongan bukan ciri anak Tuhan. Rendah hatilah jadi ciri anak Tuhan. Seorang perenang, contoh ini. Seorang perenang ketika ia diselamatkan dari bahaya tenggelam, apakah ia dapat menyombongkan diri di hadapan penyelamatnya? Enggak. Diselamatkan. Itu tadi ya, pada waktu seorang berdosa yang telah percaya benar karena iman, ia tidak dapat menyombongkan imannya di hadapan juru selamat. Baik, sekarang masuk kita refleksi Bapak Ibu ya. Satu-satu ya. Satu. Kita yang telah diselamatkan tidak boleh menyombongkan diri. Ya, atas keselamatan yang kita terima. Siapapun kita ya. Jabatan apapun kita di gereja. Sebagian dari yang ikut PNI kan majelis. Sebagian hamba Tuhan. Sebagian aktivis. Sebagian mahasiswa teologi. Siapapun kita. Sebagian jemaat. Sebagian semua kita dalam sebagaimana adanya. Sebagian di pengusaha, sebagian mapan, sebagian dan seterusnya. Puji Tuhan lah semuanya. Ya, ada yang pintar, puji Tuhan lah untuk itu. Ya, semuanya. Bukan karena perbuatan maka kita dibenarkan, itu ya. Melainkan karena iman kepada Yesus. Pembenaran ini berlaku untuk segala bangsa. Bukan untuk orang Yahudi saja. Bukan untuk orang Batak saja. Bukan untuk orang Tionghoa saja. Bagaimana sikap kita kalau kita tahu ternyata semua etnis di dunia ini dikasihi Tuhan. Hari ini sekalian juga kita diingatkan. Janganlah kita membeda-bedakan suku bangsa. Oke? Jangan rasis. Jadi kalau secara nasional pun orang diajak, jangan rasis. Membeda-bedakan orang sukunya, apanya jenis kelaminnya, apanya semua-semua. Jangan rasis. Alkitab lebih hebat lagi, lebih awal lagi melarang. Hargailah semua suku bangsa. Ya, amanat agung. Jadikanlah seluruh etnis menjadi muridku. Artinya semua etnis suku bangsa. Seperti Batak ada 5 dan seterusnya. Tionghoa lebih banyak lagi. Berapa itu etnis Tionghoa? Banyak ya. Okian, apa ya? Ya, Teochew, apalah semua istilah-istilah itu ya. Semua dikasih oleh Tuhan ya. Ketika Allah menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, Allah tidak melanggar ataupun membatalkan itu tadi kita. Melainkan semakin mempertegas betapa tidak berdayanya kita kalau harus diperhadapkan kepada Taurat. Tanpa anugerah habislah kita, ya. Kemudian hanya oleh anugerah dan kasih semata ya kita dibenarkan. Apa? Marilah syukuri anugerah itu. Tidak habis-habisnya kita bersyukur. Bangun pagi udah langsung ucapan syukur kita sampaikan. Karena apa? Yesus sudah bayar lunas utang dosa kita. Berapa utangnya? Ya, utangnya masuk neraka. Itu utangnya. Jadi kalau ada, kamu tidak jadi masuk neraka, berapa mau bayar? Bilanglah sama orang paling kaya di dunia ini. Akan dibilang, semua hartaku sama kau aja. Asal aku nggak masuk neraka. Kira-kira gitu mungkin. Ya kan? Mahal itu pengorbanan Yesus. Itu maksudnya. Terakhir, janganlah menjadi sombong karena iman yang kita miliki. Ya, biarlah anugerah Allah semakin membuat kita rendah hati dan memuliakan Allah. Ayo kita diskusi nanti. Dengan cara bagaimanalah kita memuliakan Allah. Ya, ayo silakan. Okay. Baik, terima kasih Boksu sudah boleh menyajikan kepada kita dengan begitu jelas. Sangat berberkati Boksu. Baik, ada satu pertanyaan yang masuk Boksu seperti ini. Boksu, kalau iman adalah pemberian Tuhan, apakah yang tidak beriman atau menolak Tuhan Yesus bisakah disimpulkan kalau dia menolak karena Tuhan tidak memberikan dia iman? Jikalau iya, mengapa dia masih harus dihukum oleh Tuhan karena penolakan itu, sedangkan dia tidak beriman karena tidak diberi? Jadi di sinilah sebetulnya semakin mengerti kita betapa mahalnya anugerah itu. Aku kasih contoh lah ya. Kalau Bapak Ibu beli jeruk di tukang penjual jeruk itu.
Karena ada berkeranjang-keranjang biasanya itu ya. Menggunung-menggunung begitu dibuatnya. Bisa-bisa yang ini beda harganya dengan yang ini. Karena memang kelihatan beda besarnya. Terus kita tetap, oh yang ini aja, aku yang ini aja 2 kilo. Oke, penjual itu bilang, silakan pilih. Bapak Ibu ambil semua enggak jeruk itu? Kalau Bapak Ibu mau beli 2 kilo. Ambil semua keranjang itu. Tolong respon. Ambil semua. Kalau enggak ku ambil nanti kasihan aku. Gitu. Mau bawa semua? Enggak. Enggak lah. Bapak Ibu ambil berapa? 2 kilo. 2 kilo berapa itu kira-kira? Bisa 20 biji? Oh enggak sampai. 15 mungkin? Oke. 15 yang Bapak Ibu ambil. 15. Terus masih ada 500 lagi di keranjang itu. Sekarang yang 500 itu, kalau yang 15 itu disebut Bapak Ibu ambil 500 itu. 15 itu. Itulah yang disebut Bapak Ibu pilih. Aku pilih 15 ya. Yang 500 lagi, Bapak Ibu apain? Namanya itu. Ya. Bapak, ya silakan. Yang 500 lagi disisa di keranjang itu, Bapak Ibu apain namanya itu? Ayo. Bapak Ibu apain namanya itu? Ayo sebutkan, ya. 15 Bapak Ibu ambil. Namanya, aku pilih yang ini ya. Oke, masuk ke kantong kresek. Yang 500 lagi tinggal di keranjang itu, Bapak Ibu apain namanya? Tolong berespon. Diskusi kita, yuk. Ko Awi. Ayo. Bapak Ibu apain namanya itu yang tinggal di keranjang itu? Ko Awi, ayo boleh ngomong. Ko Awi. Ko Awi. Bapak Ibu apain namanya yang 500 tinggal di keranjang? 500 biji itu. Katakanlah saya sebut 500. 15 ambil. Nah, lalu sekarang. Oke. Analogi itu coba kita pakai. Semua manusia ini udah jatuh dalam dosa. Kan itu Roma 3:23. Oke. Semua harus masuk neraka. Itu udah pas itu. Impas lah itu. Ubah dosa ialah maut. Masuk neraka semua pas. Tuhan dengan belas kasihannya nggak usah semua masuk neraka. Sebagian enggak. Buktinya ya, sebagian enggak masuk surga. Kenapa? Hari ini ada orang meninggal di luar Kristus. Dia enggak kenal Kristus. Pasti. Kemana dia? Dia ke neraka dong. Hari ini ada orang meninggal, berarti dia tidak mengalami anugerah Allah. Karena dia di luar Kristus. Kira-kira bisa enggak protes dia sama Tuhan? Suatu saat nanti di hari penghakiman. Mengapa saya tidak engkau selamatkan? Hai Yesus juru selamat. Coba. Berani. Bilang begitu. Di hadapan tata putih Yesus. Yesus akan bilang, kau baca dulu Roma 3:23. Apa itu? Baca. Semua orang telah kehilangan Allah. Semua orang berdosa. Oke? Udah. Sekarang baca Roma 6:23. Kau dapat maut? Udah pas nggak? Jangan tunduk, kita akan jawab. Iya, paslah Tuhan. Itu. Jadi, kenapa dia engkau selamatkan? Itulah anugerah. Definisikanlah kembali anugerah. Anugerah ialah Allah memberi keselamatan pada kita. Kita nggak layak sebetulnya menerima itu. Maka yang nggak menerima keselamatan bisa protes nggak kira-kira? Enggak. Karena udah pas itu. Dia masuk neraka, udah pas. Karena dia berdosa. Adilkah Tuhan sama dia? Pas. Namanya adil. Adil lah. Dia berdosa masuk neraka, pas. Itu udah adil. Justru kita yang dibenarkan ini nggak adil dari satu sisi. Itulah kasih itu. Yang mengalami adilnya siapa? Yesusnya yang mengalami keadilan. Kita enggak. Andaikan kita yang dituntut keadilannya, tetap kita disalibkan di sana. Golgota itu. Itulah pengertian
keselamatan itu anugerah. Jadi ya itu tadi saya bilang nggak bisa kita bersyukur. Ya, sungguh. Saya selalu menjaga iman saya untuk selalu mengerti itu. Jangan kabur itu. Jangan kabur. Maka kembali ke pokok bahasanya. Tidak adalah tempatnya aku bisa. Perlindungan situ orang sombong dengan kekristenannya. Sombong dengan statusnya pemberita Injil. Sombong dengan status sebagai pendeta. Wah! Nonsense semua di hadapan Tuhan. Karena semua anugerahnya. Ya? Amin ya? Oke. Baik. Lanjut. Oke, Boksu. Baik. Saya Ini bisa menjawab. Ya. Pertanyaan yang sama ya dari orang yang sama. Maaf, saya tidak kenal nama asli, tapi di sini tulis brother to everyone ya. Oke. Ya, seperti ini. Boleh tunjukkan sebuah ayat yang menunjukkan Tuhan hanya memilih sebagian orang? Tidak. Memilih sebagian orang tidak, Boksu, katanya itu. Memilih Ulangi, sebagian ya, orang tidak ada disebut. Aku memilih sebagian orang. Tapi coba dulu baca Efesus pasal 1. Oke. Efesus pasal 1. Tolong dibuka Alkitabnya ya, saudara yang bertanya ya. Tolong buka. Mulai baca ayat Efesus 1 ayat 3 mulai. Saya baca ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang Dia dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala kekayaan rohani di dalam surga. Ayat 4. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, oke? Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita ini siapa? Coba jawab dulu. Kita ini siapa? Rasul Paulus dan pembaca surat Efesus ini. Surat Efesus ini adalah orang percaya. Maka bisakah kita sebut? Sebab di dalam Dia Allah telah memilih Rasul Paulus dan seluruh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Lihat ayat yang ketiga tadi, ditekankan. Itu dimulai. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, 168 kalilah Rasul Paulus menuliskan kata-kata seperti di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Dia. Saya sudah cek itu, catatan tentang itu. Ya, 13 surat Rasul Paulus mulai dari Roma sampai kitab Filemon. 168 kali lah selalu diulang-ulangi. Di dalam Dia, di dalam Dia, di dalam Dia. Sekarang kita balik pernyataannya. Orang yang tidak percaya pada Yesus, apakah bisa disebut di dalam Dia? Tidak. Ya. Orang yang tidak percaya pada Yesus itu di luar Kristus. Maka kita hubungkan dengan kalimat ini. Siapa sebenarnya yang dipilih? Siapa yang dipilih? Iya, yang percaya pada Yesus Kristus lah yang labelnya dipilih. Itu pada akhirnya. Jadi memang tidak ada Tuhan memilih sebagian lalu menghukum, enggak ada. Tapi pernyataan-pernyataan Alkitab kita bangun teologi yang utuh, begitulah adanya. Makanya tadi saya minta jawaban dari Bapak Ibu. Bapak Ibu ambil 15 dari jeruk itu. Terus Bapak Ibu apain itu? Yang 500 lagi yang di keranjang. Itu jawabannya. Bapak Ibu abaikan. Enggak kalian apa-apain itu yang 500. Yang 15 aja yang Bapak Ibu ambil. Itu. Jadi yang di luar Kristus diapain Tuhan? Diabaikan. Sebab udah pas itu kalau mereka masuk neraka. Rupanya dosa kok itu. Semakin jelaslah arti anugerah itu bagi kita. Sungguh-sungguh Bapak Ibu. Kembali refresh lagi konsep anugerah dalam diri. Tuhan, makanya dari semula kita dipilih Tuhan. Ada lagunya itu. Why have you chosen me? Dari ribuan orang, atau jutaan sampai miliaran bahkan. Mengapa engkau memilihku Tuhan? Cobalah tanya dirimu seperti itu. Iya, mengapa? Apa kelebihan? Apa kelebihan perlindungan semua orang? Nggak ada. Anugerah itu semua. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi memang nggak ada itu ayat seperti pernyataan penanya tadi. Brother itu ya.
Enggak, tapi ya ayat-ayat Alkitab, teologi ya kita bahwa iya ya, di dalam dia yang dipilih. Di luar dia, enggak loh. 168 kali ingat itu ya. Dan 168 kali lah dibilang Paulus di 13 suratnya. Di dalam dia, di dalam Kristus. En Cristo, bahasa Yunani begitu. En Cristo, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Selalu begitu. Ya, thank you. Ya, baik, terima kasih Boksu. Ada pertanyaan yang dari orang yang sama juga Boksu begini. Ya. Bagaimana Boksu? Ayat 9. Ya, saya bacakan ya Boksu. Aku juga Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Ya, bagaimana Boksu menjelaskannya? Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Iya, waktu Tuhan lah itu. Ada orang sudah di ICU megap-megap, baru akhirnya terbuka hatinya untuk Kristus. Sungguh, kalau saya sebut nama dari anak perempuannya yang kumaksud itu, kalian pasti tahu. Saya yang layani sendiri. Seumur waktu dia sehat, berulang kali saya ke rumahnya. Malah ditentang habis, tunjukin buku-bukunya sama saya. Ini pegangan saya, katanya. Tiba-tiba dia stroke dan jatuh di jalan. Masuk ICU rumah sakit Materna. Oke, di sana anak perempuannya yang contoh itu layani, dan dia panggil saya, Boksu, tolong datang ke Materna. Saya datang, tahu, ditunjukin ke saya, papa saya sudah mau percaya Yesus. Buktinya apa? Coba kita ngomong sama papa ya, udah di ICU. Pak, kalau sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, gerakkanlah jarimu. Saya mata kepalaku sendiri ini, bukan cerita orang ya. Ku lihat sendiri bagaimana jari-jarinya bergerak. Udah di ICU nih ya. Terus papa saya mau dibaptis, Boksu, tolong baptis. Terus ya, coba cek, mau nggak dibaptis Bapak? Papa, kalau mau dibaptis, ini ada Boksu sekarang datang. Gerakkanlah jari. Mulai gerakan jarinya terus mengalir air matanya. Saya lihat sendiri, bukan diceritakan orang. Dan saya sendiri yang baptis. Beliau itu di situ. 2 hari kemudian meninggal orang itu. Coba bayangkan. 2 hari sebelum meninggal, dia dibaptis. Dia nyatakan bahwa dia percaya. Dia isi. Itulah waktu Tuhan. Itulah waktu Tuhan. Jadi artinya Tuhan menunggu. Tuhan menunggu. Waktu Tuhan sampai klok. Hati kita terbuka kepada Yesus. Coba bayangkan. Rasul Paulus sudah merajalela dulu dia kemana-mana. Baru ditangkap di jalan menuju Damsyik itu. Ya kan? Ada orang, anak-anak sekolah minggu udah ditangkap Tuhan. Ada orang waktu dia mengalami musibah ditangkap. Ada orang waktu macam-macam lah. Waktu Tuhan lah semua. Tapi makanya dibilang Tuhan ingin semua. Supaya jangan ada yang binasa. Betul, itulah isi hati Bapa. Itu makanya Yesus sebut Yesus juru selamat dunia. Betul itu. Bukan Yesus juru selamat orang percaya, enggak. Yesus juru selamat dunia. Dunia yang di mana? Semua manusia yang ada di dunia ini. Itu loh. Tapi Yesus menyelamatkan semua isi dunia? Tolong jawab. Kan enggak. Itulah kira-kira. Jadi isi hati Bapa ya semua. Kita beritakan Injil sampai mati dia tolak kok. Ada yang begitu? Artinya apa? Dia tidak beroleh anugerah itu. Dia tidak semua beroleh anugerah. Itu yakinlah. Hari ini ada orang mati di sana. Enggak di luar Kristus kok dia. Pasti itu di luar anugerah. Kira-kira begitu. Jadi melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Isi hati Bapa lah itu. Cuma siapa yang akan bertobat dan berbalik ya tidak tahu, kita injili aja lah semua. Beritakan ya semua. Siapapun kesempatan-kesempatan yang ada. Makanya Tuhan belas kasihanilah orang ini. Itu doa kita kan. Dengan harapan dia berespon. Tapi ketika akhirnya sampai mati nggak berespon, baru kita tahu. Ya udah. Bukan jalan Tuhan lah, jalan dia berarti. Itulah bahasa kita. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih. Saya harap menjawab. Lanjut contoh.
Atau ada yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Yang bertanya juga boleh. Mau perjelas pertanyaanmu? Mbok Su, boleh saya menambahkan sedikit? Silakan contoh, silakan. Oke. Saya menanggapi pertanyaan tadi yang pertama ya, tentang masalah orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan atau tidak ya, dari siapa ya, brother itu ya. Kalau kita belajar dan kita lihat dari teologi metodis, ajaran John Wesley itu ada satu bagian yang namanya prevenient grace. Prevenient grace. Ya. Anugerah pendahuluan. Adalah anugerah pendahuluan. Nah, anugerah pendahuluan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu diberikan kepada semua orang. Tujuannya adalah untuk apa? Itu memberikan pencerahan kepada manusia, memberikan kepada manusia untuk menyadari akan keberadaannya sebagai manusia berdosa, sehingga anugerah itu memampukan manusia untuk untuk menerima atau karya yang dikerjakan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi sebenarnya orang itu mau menerima atau enggak seperti begitu. Nah, itu sudah kembali kepada respon manusia itu sendiri kepada anugerah pendahuluan yang sudah ditawarkan Tuhan kepada dia. Jadi sebenarnya diselamatkan atau tidak, kalau di dalam ajaran ini itu kita tidak dipilih, tapi manusia masing-masing tidak ada satupun yang ditolak. Tapi dengan adanya prevenient grace itu, kita dimampukan untuk menyadari dosa-dosa kita dan memampukan kita menyadarkan kita bahwasanya ketika saya sudah berdosa, maka saya butuh anugerah itu. Itulah respon manusia untuk menerima anugerah itu. Jadi mengapa ada orang-orang yang tidak mau menerima? Berarti itu respon dari manusia itu sendiri seperti begitu. Ya, ini. Kalau di Wesleyan, John Wesley, artinya siapkan dulu semua hati orang. Sekarang orang itu ada nggak kerinduannya meresponi anugerah keselamatan. Ya, itulah sederhana. Kalau di Calvinis juga sama itu. Sebetulnya Tuhan, jadi dengan pekerjaan Roh Kudus ya, pekerjaan Roh Kudus yang melahirbarukan. Diefektifkanlah seseorang. Itu namanya effective calling namanya. Ya. Klop. Coba ingat teman-teman Bapak Ibu Saudara, kapan peristiwa hatimu klop dia? Apa istilah? Apa klop gitu, apa? Nyantol gitu sama Tuhan Yesus. Setrum hatinya. Setrum, kapan? Saya tanggal 27 September tahun 89, 31 tahun yang lalu. Kira-kira begitu. Itulah efektiflah anugerah itu dalam hidupku. Ada kesadaran yang luar biasa. Tuhan, aku orang berdosa. Aku butuh Engkau. Ya, karena aku datangnya ke KKR itu. Aku buka hati, konsentrasi, aku dengar yang khotbah itu. Ketika siapa di antaramu yang mau datang pada Yesus Kristus. Buka hatimu. Buka hatimu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Saudara. Beranjak aku dari tempat dudukku. Datang aku ke depan. Didoakan saya. Menangis saya sejadi-jadinya di situ. Bukan kubuat-buat. Bukan, apa tadi istilahnya itu? Bukan mau pencitraan. Bukan. Sungguh-sungguh. Saya selalu saksikan itu. Banyak kesempatan. Hari itulah saya sungguh-sungguh dijamah oleh Tuhan. Dan seterusnya sampai hari ini. Aku jalani hidup di dalam Kristus. Jadi maksudnya sebetulnya disitulah misteri dari anugerah. Misteri dari lahir baru. Oh Tuhan, mengapa Engkau mengasihani? Mengapa Engkau memilihku menjadi seorang yang akhirnya percaya pada Tuhan, mengalami anugerah. Kalau boleh ambil kesempatan mengulangi rasa syukurmu lagi tentang itu. Nah, sendiri sungguh-sungguh ulangilah Tuhan, renungkan dalam hati. Nah, itu. Ya, thank you contoh. Dari bantu. Ada lagi, masih ada waktu contoh beberapa.
Boksu, tanya sebentar ya. Ya, Chris, ya. Jadi contoh Silpa kan bilang berarti menurut Wesleyan, berarti semua orang diberikan Roh Kudus agar dia mau menerima. Jadi dia mau menerima atau tidak tergantung pada personal diri. Ya. Kalau Calvinisme kan bukan. Ya. Karena dia mendapat belas kasihan, makanya dia dipilih. Ya. Orang yang dipilih itu yang diselamatkan istilahnya. Berarti ada perbedaannya, Boksu, antara ini Wesleyan dengan Calvinisme. Betul, Cik. Jadi di dunia ini, di dalam gereja, kita ini keselamatan di dalam Kristus. Bagaimana respon seseorang antara hubungan Yesus yang menyelamatkan dengan aku yang diselamatkan. Dualah pengajaran itu di dalam gereja. Satu yang disebut dengan Armenian, itulah yang tadi dikasih anugerah pendahuluan di hidupku, tapi ku bawa, ku responilah itu. Baru jadi deh selamat. Itulah Armenian. Nah, makanya kalau Armenian suatu saat aku nggak mau lagi ikut Yesus, berhenti aku tarik deh kemauanku ini, hilanglah keselamatannya. Jadi Armenian mengajarkan itu, keselamatan bisa hilang. Nah, sekarang yang Calvinis, aku ini bulat-bulat seutuhnya orang berdosa. Nggak ada sedikit pun aku sanggupan untuk mendekati Tuhan. Kecuali Tuhan meraih hidup. Diambil aku dari lumpur dosa itu. Maka dianugerahilah iman di hatiku. Efektiflah apa Injil yang kudengar itu. Tuhan benar, aku percaya padamu. Roma 10 ayat 9-10. Dengan mulutlah aku mengaku, dengan hatilah aku percaya. Karena Yesus yang mengerjakannya, atau Tritunggal yang mengerjakan seutuhnya di hatiku, maka ditopanglah hidupku seutuhnya. 0 sumbangsiku, 100% sumbangsi Tritunggal. Dipeliharalah imanku itu sampai akhir hidupku. Itu sebabnya menurut Calvinis, keselamatan tidak akan pernah hilang. Kalau sudah sungguh-sungguh seseorang itu lahir baru. Sungguh-sungguh loh ya catatannya. Bukan karena pencitraan juga ya, atau ikut-ikutan. Kita nggak tahu siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang ikut-ikutan. Tuhan Yesus hanya bilang, dari buahnya lah kita bisa lihat. Kira-kira gitu. Nah jadi dua inilah sekarang berselancar di dunia gereja kita. Yang mana Bapak Ibu pilih? Boksu, berarti Metodis menganut Armenian lah ya, Boksu? Metodis secara teologis menganut Armenian. Tapi kembali ke masing-masing. Gitu kan. Nah, sekarang John Wesley mengajarkan itulah. John Wesley mengajarkan itu. Tapi Calvin mengajarkan, karena anugerah lah, aku tak akan bisa meresponi kasih Allah kalau Allah tidak menganugerahkan iman di hati. Itu dibilang. Ya. Oke, Boksu, makasih. Makasih ya. Cuman gini ya, teman-teman, secara kemetodisan, pegangan metodis adalah Wesleyan. Ingatlah itu. Tapi secara individu, pribadimu sebagai anak Tuhan, ada dua ini sekarang. Silakan pilih. Saya sebagai hamba Tuhan tidak boleh bilang, ini yang benar, ini salah ini. Tidak ada. Saya tidak ada bilang Armenian salah, saya tidak juga bilang Calvinis salah. Pilihlah sekarang. Oke? Yang mana dari penjelasan itu dan Ibu yakini. Tapi satu hal, dua-duanya selamat. Yesus kok yang menyelamatkan, bukan si Armenian, bukan si Armeniusnya, bukan si Calvinnya. Ingat itu ya. Jangan pula gara-gara itu kita berantem. Enggak ya. Enggak. Tubuh Kristus itu jauh melebihi Calvin dan Armenius ya. Tubuh Kristus, kita semua yang diselamatkan Yesus. Jadi kepada Yesus kita perginya, bukan kepada tokoh teologi itu. Ya, oke? Amin. Oke, contoh kembali. Masih ada yang mau nanya? Kita diskusi.
Mana contoh tinja? Oke, bisa menjawab ya. Jadi etisnya sebagai seorang pengajar, kalau kami pun di sekolah teologi ya, paparkan itu, kembalikan ke tiap pribadi. Saya tidak sebagai, kalaupun saya dalam hal ini pendeta metodis, saya sudah paparkan dua. Inilah dua sekarang di teologi Kristen dalam hal menyangkut keselamatan. Bapak Ibu pilih. Kalau Calvinis itu tadi 100% Tuhan mengerjakan. Kalau Arminian ada sumbangsi diri. Ya itu dalam bentuk kemauan. Mau merespon. Mirip dikit, beda dikit. Tapi sebenarnya satu hal. Yesus juru selamat kita. Sama semuanya. Ya, itu intinya. Terima kasih. Kembali ke contoh tinja. Mana dirimu? Wah. Ya, dia nggak berespon. Oke, ya. Contoh belum buka itumu, itu speaker. Contoh tinja. Ya, sorry. Baik, Boksu, kita kayaknya waktu sudah habis ya. Mungkin kita kasih sedikit waktu lagi. Salah satu penanya dari saudara-saudari yang mungkin belum bertanya, silakan. Ya, dari satu pertanyaan. Ya, saya akan bacakan lagi. Bagaimana dengan orang yang sejak lahir sampai mati tidak pernah mendengar kabar baik, Boksu? Kayak di hutan Amazon. Jangan-jangan di hutan Papua masih ada gitu ya. Atau di pedalaman Bukit Barisan sana. Jangan-jangan ada yang nggak pernah. Oke. Sekarang selamat atau enggak itu? Enggak selamat. Tapi kami nggak pernah dengar Kristus. Gimana? Aku protes lah. Misalnya gitulah ya. Oke. Sekarang kalau orang tidak pernah dengar Kristus, terus ditaruh Tuhan untuk menimbang-nimbang ada Tuhan atau tidak, tahu apa di hati seseorang, di dalam hidup seseorang? Hati nurani. Sini membedakan layak tidak layak, pantas tidak pantas, berbuat itu pantas enggak pantas. Di sinilah timbang-timbang hati nurani. Ya kan? Oke. Sekarang dengan pertimbangan hati nurani harusnya ada orang yang memilih kebenar. Makanya ada orang yang nggak pernah dengar Kristus tapi hidupnya benar loh. Ya, jangan bilang bejat semua orang yang nggak pernah dengar Kristus. Ada, moralnya bagus-bagus, ada. Ya, tapi sekarang kembali. Kalau mereka moralnya bagus, terus mereka nggak pernah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang mau kutarik. Di kota Medan ini ada yang moralnya bagus nggak? Tapi tidak percaya Yesus. Tolong dijawab. Kira-kira. Ada orang hinggap nyamuk di tangannya. Dibiarin dulu sampai kenyang nyamuk itu. Sudah kenyang, baru ditiupnya. Pergi nyamuknya. Nah, udah. Nanti datang lagi. Gitu. Enggak dibunuhnya nyamuk itu. Ada? Hebat. Nah, sekarang saya tanya. Dia kan di Medan, moralnya bagus banget. Mirip lah itu tadi yang di tengah hutan. Sama-sama nggak percaya Yesus. Sekarang saya tanya, yang di Medan tadi kira-kira selamat atau enggak? Tolong dijawab. Tidak, Pak Sum. Tidak. Terus yang di tengah hutan tadi? Tidak juga. Terus apa bedanya yang di tengah hutan itu dengan yang di kota Medan ini? Di hadapan Allah. Lebih berharga mana?
Sama jawabannya. Makanya tetap ada sejumlah orang yang tidak percaya dan didapati akhirnya tidak beroleh anugerah keselamatan. Cuman siapa yang nggak beroleh nggak tahu kita. Makanya ke tengah hutan pun disuruh Tuhan kok kita pergi. Ingat itu. Jangan pernah abaikan pemberitaan Injil. Itu sebabnya zaman sampai hari ini, sampai ke tengah hutan pun ada orang pergi. Lihat tuh misionaris ke tengah Papua itu. Ngapain sih harus jauh ke pedalaman Papua? Di Medannya, di Jakarta, di Bandung aja kita konsentrasi. Enggak. Bagi Tuhan sama berharganya. Bagi anak-anak Tuhan pun sama berharga. Makanya jangan pernah beda-bedakan itu. Tapi pada akhirnya, semuakah? Enggak. Semua. Tidak semua akhirnya beroleh keselamatan. Jadi maksudnya, mengapa kita terlalu risau dengan orang yang nggak pernah dengar Injil yang di tengah hutan? Sementara di kota Medan pun banyak orang yang belum mengenal Yesus Kristus sebetulnya. Samanya itu. Ya, tinggal di mana konsentrasi misi kita. Itu ya sebetulnya. Ya. Saya kira jawabnya begitu. Jadi kalau begitu selamat enggak? Kalau kita bilang selamat, padahal moralnya bagus, di tengah hutan itu moralnya bagus. Terus selamat itu, mana ayatnya? Dari mana jalurnya? Kalau begitu di luar Kristus tanpa pengakuan. Tolong, kita baca terakhir ya. Baca terakhir. Jangan permisi ya, tanya. Apa ya? Baca terakhir ya. Roma 10 ayat 9-10. Tolong baca kita. Inilah yang harus ada. Roma 10 ayat 9-10. Oke. Tince boleh baca, tolong. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yang di tengah hutan itu tadi mengaku enggak? Bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat. Enggak pernah dengar. Percaya enggak? Enggak. Gimana? Percaya enggak pernah dengar. Oke, samalah itu. Yang di sudut kota Medan itu mengaku enggak? Enggak. Malah dia menentang. Percaya enggak? Enggak. Malah dia memusuhi. Sama itu. Masuk kamar yang samanya itu. Kira-kira begitu. Jadi perlu apa? Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Yesus adalah anak Allah. Itu sebabnya Matius 16 sebelum masuk perjalanan salib, Yesus tanya murid-murid, kata orang siapa aku? Jawab ini. Kalau menurutmu siapa? Yesus. Oh, Petrus jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Senang Yesus. Berbahagialah engkau semua. Bapa lah yang menyatakan itu padamu. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaat. Batu karang ini, versi Katolik, di atas Petrus pribadi. Itu sebabnya menurut Katolik, Petruslah paus pertama. Maka di atas pauslah gereja berdiri. Tapi menurut Protestan, di atas batu karang ini di situ adalah pengakuan dari Petrus itu. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu sebabnya Protestan berdiri, gereja Protestan berdiri. Yesus adalah anak Allah, Tuhan, Mesias, Juru Selamat. Kira-kira begitu. Oke, thank you. Oke, baiklah Boksu. Terima kasih. Kita sudah sampai pada waktu yang sudah lewat 5 menit ya, jam 9 lewat menit. Ya, terima kasih untuk semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang sudah bergabung di PA kita malam hari ini. Jika ada pertanyaan mungkin tolong disimpan lagi untuk minggu depan ya, karena mengingat waktu kita harus on time ya. Dan saya akan menutupi dengan memberikan kesimpulan dari setiap apa yang sudah disajikan oleh Pendeta Perlindungan. Pertama, tidak ada pertentangan antara pembenaran oleh iman dan hukum Taurat, sebab pembenaran oleh iman meneguhkan hati.
Jadi kita lihat di sini bahwa makna teologis hukum Taurat itu adalah ketaatan supaya kita dapat perkenanan Allah karena dibenarkan oleh iman. Yang kedua, Allah tidak memiliki dua jalan keselamatan, baik untuk orang Yahudi maupun bukan untuk orang non-Yahudi atau bukan orang Yahudi, karena ia adalah satu Allah. Ia konsekuen dengan sifat dan hukumnya sendiri, artinya Allah menaati hukumnya sendiri dan mewujudkan rencana keselamatannya. Yang ketiga, keselamatan kita bukan tergantung pada hukum Taurat yang kita lakukan atau upaya kita sendiri, sebab hal itu yang membawa manusia kepada kesombongan dan mengabaikan kasih karunia Allah atau pemberian Allah yang cuma-cuma atau gratis. Yang keempat, tidak ada jalan bagi manusia untuk memegahkan dirinya, sebab manusia dibenarkan bukan berdasarkan perbuatan baiknya, tapi karena imannya atau keyakinannya. Dan pembenaran ini berlaku untuk segala bangsa, bukan hanya untuk orang Yahudi. Dan yang terakhir, janganlah kita menjadi sombong karena iman yang kita miliki. Tapi biarlah anugerah Allah semakin membuat kita rendah hati dan memuliakan namanya. Tidak ada alasan bagi manusia untuk memegahkan dirinya. Ya, demikian yang bisa kami simpulkan. Kiranya penyajian dari hambanya boleh menjadi berkat dan kita diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini. Nah, kita akan mengakhirinya dengan tutup doa. Boleh saya minta contoh Edwin jika berkenan, tolong doa kita malam hari ini sebelum kita menutup. Oke, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan dan kasih anugerah Tuhan yang boleh kami terima. Kami yang boleh Tuhan selamatkan daripada hukuman kekal. Kami yang boleh menerima kasih anugerah Tuhan melalui kematian anak-Mu di atas kayu salib. Kami yang boleh Tuhan angkat menjadi anak-anak Allah, boleh dapat bagian dalam kerajaan surga. Kami berucap syukur ya Tuhan untuk kasih anugerah-Mu yang boleh kami rasakan ini ya Tuhan. Tuhan, kami tahu di sekitar kami masih banyak orang yang belum pernah mendengar Injil. Masih mengeraskan hati untuk menerima kabar baik dari surga ini. Tuhan, pakailah kami untuk boleh menjadi alat-Mu bagi membawa firman-Mu ini, bagi membawa kabar sukacita ini kepada mereka. Mungkin mereka ada di dalam rumah kami, mungkin mereka ada di tempat kerja kami, mungkin mereka ada di lingkungan di mana kami berada. Tuhan, tolong kami sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih anugerah-Mu, Tuhan, kami juga boleh Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, membawa Injil itu sampai ke ujung-ujung bumi di mana Tuhan boleh tempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur juga ya Tuhan, malam ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan lagi. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk Bos Perlindungan yang boleh menyampaikan materi dan juga Saudara Pince yang boleh menjadi moderator dan kami semua yang boleh hadir. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah kami pelajari ini boleh kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi Tuhan kami akan beristirahat, kami juga menyerahkan waktu istirahat kami ke tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih.